Agensi juga mengatakan bahwa di sini ada yang namanya perselisihan di antara para membernya. Namun di sini Sokchol itu bilang bahwa Hai guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang enggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Dan buat yang lagi puasa, pokoknya tetap semangat ya sampai berbuka puasa. Jangan lemes-lemes lu guys. Dan untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai salah satu kasus dari dunia per-K-popan, yang mana kasusnya ini juga lumayan complicated dan banyak di request oleh kalian. Kasusnya ini sih terjadi pada tahun 2018. Dan aku juga sebenarnya udah bahas, tapi sayangnya di pembahasan itu belum lengkap guys. Banyak banget hal-hal yang belum aku jelasin. Jadi kayak cuman 40% doang yang aku jelasin di video tersebut. Dan kali ini aku akan jelasin 100% kepada kalian semua supaya kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi. But wait, tahan dulu. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Nah, gue udah pada tahu dong ya, kali ini kita itu akan ngebahas siapa? Yops, bener banget. Kali ini kita itu akan membahas boyband di E-Slide. Siapa itu di E-Slide? Jadi di E-Slide sendiri, ini merupakan boyband yang debut pada tanggal 3 November 2016 dengan single yang bertajuk Hola. Mereka sendiri ini merupakan sebuah bentukan dari agensi Media Line Entertainment. Untuk member ada 6 dan mereka itu masih muda-muda banget dan juga Hyowo. Mereka adalah Sokchol, Eunseong, Songhyun, Chonwook, Sagang, dan juga Woojin. Dan Cinggu sebelum debut bareng bersama dengan di E-Slide, beberapa membernya sih udah pada warawiri nih di beberapa program dan juga bahkan pernah hadir juga dalam drama Korea. Mulai dari Eunseong, Woojin, dan juga Sagang yang pernah menjadi kontestan di Mnet Voice Kids Korea. Lalu ada juga Sagang yang pernah ikut dalam program Mnet Superstar K3, Chonwook yang tampil di SBS Star King, Woojin berkompetisi di Produce 101 Season 2, Eunseong dan juga Sagang ikut di I Can See Your Voice dan bahkan menang loh guys dalam program tersebut. Selain itu, Sagang juga pernah menjadi MC di program K yang tayang di EBS. Intinya sebelum mereka debut ini banyak banget program-program yang mereka ikuti dan itu menurut aku sangat bagus banget karena dari program tersebut kita itu dapat melihat setiap talenta dari para member di E-Slide. Dari sekian banyak member di E-Slide aku cuma kenal satu doang, yaitu Woojin, karena Woojin sendiri itu pernah ngikutin program Produce 101 Season 2 dan aku juga ngikutin banget sih Produce 101 Season 2 dan dia ini merupakan salah satu member yang benar-benar bertalenta banget, mulai dari suaranya gila bagus banget dan punya kestabilan juga sih. Jadi saat dia ngedance suaranya itu pasti tetap stabil. Itu yang buat aku juga ngefans sama Woojin. Dan jujur aja nih guys, aku itu seneng banget melihat Woojin debut karena dia itu emang deserve banget untuk debut dan juga dicintai oleh banyak orang. Tapi setelah kita dengar beritanya, itu buat kita juga nyesek nih. Namun saat mendengar beritanya lebih dalam lagi, kok ini makin rumit ya? Karena apa? Kenapa rumit? Karena di sini ada member yang mengaku bahwa oh kita diginiin sama produsernya, CEO-nya diem doang. Sedangkan yang lain bilang oh enggak kok, CEO-nya baik sama kita juga deket. Dan di sini kita itu dibuat bingung mana yang harus kita percaya. Apakah member yang ini atau member yang itu? Buat kalian yang masih penasaran, oke langsung aja kita kulik kronologi dari kasus di slide itu seperti apa. Nah guys, pada tanggal 18 Oktober 2018 silam, ada media Korea, namanya adalah Export News, itu melaporkan tentang pernyataan perlakuan kasar oleh seorang produser kepada member di E-Slide. Dan setelah itu pada tanggal 19 Oktober 2018, Sokchol sebagai leader dari The E-Slide itu telah mengkonfirmasi mengenai pernyataan dari media Korea tersebut. Dari pernyataan Sokchol, aku di sini dapat menyimpulkan beberapa hal nih guys. Yang pertama adalah tentang perlakuan kasar dari produser tersebut itu ngebuat adik dari Sokchol yaitu Songhyun mengalami trauma dan bahkan dia katanya sampai sekarang ini itu terus menjalani perawatan secara psikologis untuk mengobati rasa traumanya itu. Dan kata si kakak ini, adiknya itu kalau malam selalu mimpi bahwa oh tolong selamatin aku dong gitu. Jadi kayak sering mimpi buruk gitu loh guys, dikarenakan apa yang dilakukan oleh si produser tersebut kepadanya. Selain itu nih guys, Sokchol itu juga mengungkapkan bahwa kejadian itu sudah lama banget dialami mereka dan kalau kita hitung-hitung mereka itu masih di bawah umur pada saat itu. Misalnya nih, waktu itu Sokchol dan juga Songhyun masih berada di kelas 3 dan juga kelas 1 SMA saat mereka menerima perlakuan tersebut. Jadi mereka kan masih di bawah umur nih. Sedangkan member yang lain ini di bawah umur banget sih. Karena kejadiannya juga udah lama banget. Mereka terima waktu itu sekitar 4 tahun sebelum hal ini dipublish gitu loh guys. Ya jadi kira-kira waktu itu member-membernya masih berada di sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Yang kedua, Sokchol di sini mengungkapkan bahwa si produser itu menggunakan beberapa alat gitu untuk melakukan hal tersebut kepada mereka. Alat apa aja sih yang digunakan oleh si produser? Banyak. Yang pertama, misalnya kayak
pel yang kayak besi gitu. Yang kedua adalah alat untuk pemukul bisbol. Dan yang ketiga adalah alat penyangga mikrofon. Lalu yang ketiga, si Sokchol itu juga ngungkapin bahwa mereka ini juga pernah kena pukul antara mereka ini pas mau makan itu nggak izin dulu. Lalu yang keempat adalah si Sokchol ini juga ngungkapin bahwa dia itu pernah kayak diketing gitu pakai kabel gitar. Kok gue jadi cadel ya? Pakai kabel gitar guys. Kabel gitarnya itu sekitar 5,5 gitu. Jadi ngerti nggak sih? Karena kalau kita secara terang-terangan nyebutin ini, ntar videonya kena pembatasan usia lagi, jadi harus waspada banget. Dan untuk gambar, aku sih nggak bisa ngungkapin ya guys. Maksudnya nggak bisa taruh di video ini. Karena apa gitu? Karena gambarnya juga sensitif gitu. Buat yang pengen ngelihat gambarnya kayak gimana, mungkin langsung bisa DM aku ya di Instagram. Jadi di gambar tersebut itu menjelaskan bahwa di sini Sokchol itu memang digituin sama si produser gitu. Karena di sini ada bekas luka yang memar gitu di lehernya. Selain itu nih guys, produser ini itu juga pernah nyuruh salah satu anggota, kamu tutupin dulu dong CCTV-nya gitu, saat dia itu melakukan hal tersebut, sehingga jadinya kayak nggak ada barang bukti gitu. Dan dia ini juga pernah mengatakan bahwa di saat mereka dihukum, mereka disuruh kayak push up gitu. Nantinya si produser itu katanya pegang kayak tongkat bisbol, ya you know ya tongkat bisbol itu kayak gimana, langsung dah pang 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 gitu. Dan bahkan nih guys, pernah ada salah satu membernya yang sampai izin ke kamar mandi untuk muntah di saat mereka dihukum. Dan pada saat dia ini kembali lagi, dan pada saat si member ini kembali dari kamar mandi setelah dia muntah, dibukul lagi. Miris juga ya melihat bagaimana cerita dari si Sokchol. Namun guys, agensi di sini telah memberikan pernyataannya gitu loh guys, dan dia di sini keberatan dengan apa yang dikatakan oleh Sokchol. Di sini agensinya bilang bahwa si Sokchol itu kayak melebih-lebihkan. Untuk lebih jelasnya adalah, pernyataan agensi mengatakan bahwa para member di Eastlight memang diberikan hukuman fisik kalau mereka itu ngelakuin yang namanya kesalahan. Namun sih nggak parah banget gitu. Dan orang tua mereka juga sebenarnya udah pada tahu bahwa anaknya digituin. Dan si Jong Sagang dan Lee Eun Sung sebagai salah satu member dari di Eastlight mengatakan bahwa para membernya itu dekat kok sama CEO-nya yaitu Kim Chang-hwan. Dan semua tuduhan Lee Sokchol dan adiknya itu nggak benar sama sekali. Dan pihak agensi juga pernah sih minta supaya pihak Lee Sokchol berhenti melebih-lebihkan dan menutupi kebenaran dengan berbagai kebohongan. Dan Cinggu, media lain entertainment itu mengatakan nih bahwa pada awalnya sih mereka itu nggak mau ngerespon atau memberitahukan kepada media gitu tentang apa yang terjadi. Karena mereka di sini itu takut gitu akan melukai moral atau hati dari Lee Sokchol, Lee Sokhyun dan juga para member di Eastlight yang lain gitu. Karena melalui sebuah wawancara gitu ya, Lee Sokchol dan juga Lee Sokhyun itu pernah bilang gitu bahwa apa yang dikatakan oleh agensinya itu tidak benar sama sekali dan juga merupakan tuduhan yang palsu. Apa sih yang sebenarnya telah dikatakan oleh agensi? Yang pertama guys, agensi itu pernah bilang bahwa sebenarnya orang yang mukulin Lee Sokchol dan juga Lee Sokhyun itu adalah ayahnya sendiri di klub golfnya dia gitu. Tapi di sini Lee Sokchol itu membantah gitu. Ya kita nggak dipukulin kok sama ayah kita gitu. Lagian kita juga nggak mampu pergi ke golf gitu. Jadi seperti yang kalian tahu, golf kan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang kaya gitu ya guys, orang yang berduit gitu. Jadi di sini dia bilang gitu bahwa keadaan ekonomi kita nggak mampu buat ngebawa kita itu ke golf. Jadi apa yang dikatakan oleh agensi tadi itu salah. Yang kedua adalah agensi juga mengatakan bahwa di sini ada yang namanya perselisihan di antara para membernya. Namun di sini Sokchol itu bilang bahwa tidak ada yang namanya perselisihan antar member karena semua membernya akur-akur aja gitu guys. Yang ketiga, agensi juga pernah bilang nih bahwa ayah dari Sokchol itu nyuri instrumen musik. Tapi di sini Sokchol bilang gitu bahwa ayahnya nggak pernah nyuri instrumen musik tersebut. Mereka di sini yang ngebeli instrumennya secara langsung dan juga mereka yang ngerawat instrumen itu sendiri. Nggak ada pernah ayahnya ini nyuri gitu. Dan di sini Sokchol itu bilang gitu bahwa dia itu kecewa sama agensi. Kenapa dia kecewa? Karena dia di sini ngebuat ayah Sokchol itu terlihat buruk di hadapan media. Nah, kalau kalian sendiri mana yang kalian percaya nih? Apakah agensi atau si Sokchol tadi? Langsung saja komen di kolom komentar. Agak ribet ya guys kalau kita lihat-lihat gitu. Karena di sini Sagang dan juga Eun Sung itu kan telah speak up nih bahwa sebenarnya hubungan mereka bersama dengan agensi itu tidak ada apa-apa gitu. Bahkan mereka itu juga deket gitu. Jadi banyak dari orang yang pada saat itu terpecah pemikirannya, ada yang percaya sama Sagang, ada juga yang percaya sama Sokchol. Jadi guys, setelah Sokchol melakukannya namanya konferensi pers, banyak sekali dari publik yang merasa geram dengan agensi dan juga orang-orang yang terlibat. Jadi publik pun telah mengajukan petisi kepada Presiden Korea Selatan untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada produser Moon Young-il dan juga CEO Kim Chang-hwan. Hingga pada tanggal 23 Oktober 2018, petisi tersebut sudah ditandatangani lebih dari 194.000 orang. Dan Cinggu pada tanggal 5 Maret 2020, sidang atas kasus tersebut diadakan di Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Dan selama persidangan, Moon Young-il sebagai produser sih udah ngaku semua dakwaan yang diberikan kepadanya. Sementara kalau Kim
Chang-hwan dan juga presiden media lain yaitu Lee Jong-hyun telah ngebantah dakwaan tersebut. Dan sekali lagi mereka menegaskan bahwa mereka itu tidak terlibat sama sekali. Dan setelah persidangan, pengacara dari Lee Sok-chol dan juga Lee Song-hyun yaitu Jong Ji-suk telah berbagi nih guys, bahwa baik Sok-chol dan juga Song-hyun itu baik-baik aja. Dan Song-hyun udah masuk tahun kedua sekolah menengah, sedangkan untuk Sok-chol sih udah diterima di Departemen Penyiaran dan juga Hiburan di Universitas Cyber Seoul. Song-hyun juga tidak harus pergi ke agensi lagi, dan dia juga sekarang sih baik-baik aja. Sedangkan untuk Sok-chol sih udah nerima beberapa tawaran dari agensi yang lain. Dan selama persidangan, media lain juga telah ngebantah semua tuduhan, dan tampaknya ini yang ngebuat perselisihan hukum di antara keduanya makin manjang. Lee Sok-chol juga mengajukan gugatan tambahan sih pada bulan Januari atas tuduhan pencemaran nama baik. Pengacara itu menjelaskan secara lebih rinci bahwa Sok-chol dan juga Song-hyun menuntut 5 orang dikenakan pencemaran nama baik. 5 orang itu antara lain CEO Kim Chang-hwan, lalu ada juga Presiden Lee Jong-hyun, lalu ada juga seorang karyawan media lain yang telah ngebuat akun jejaring media sosial. Habis itu ada juga 2 member dari D-Slide yaitu Lee Eun-song dan juga Jong Saga yang sebelumnya mengatakan bahwa ayah dari Lee Sok-chol dan juga Lee Song-hyun telah melakukan hal yang tidak baik kepada mereka. Complicated banget ya masalahnya guys. Lalu bagaimanakah keputusan akhirnya? Dan pada akhirnya guys, pengadilan itu menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 2 tahun pada si produser yaitu Moon Young-il. Kalau si Kim Chang-hwan sebagai CEO sih lebih ringan ya, yakni dia itu menjalani masa percobaan selama 2 tahun dan cuma 8 bulan aja untuk dipenjara. Karena si Kim Chang-hwan ini sebenarnya nggak melakukan tindakan yang kasar kepada para member. Dia ini cuma dianggap telah membantu tindakan yang tidak benar. Dan di bulan Desember 2019, pengadilan banding memberikan vonis dan menolak banding dari jaksa untuk memberikan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa dan juga banding Kim Chang-hwan untuk meringankan hukumannya. Pengadilan banding hanya mengurangi hukuman kepada Moon Young-il menjadi 1 tahun 4 bulan dari 2 tahun. Dan pada tanggal 26 Maret 2020, MA itu telah menyelesaikan hukuman awal Kim Chang-hwan selama 8 bulan penjara dan dia tetap ditangguhkan selama 2 tahun masa percobaan. Jadi di dalam 2 tahun masa percobaan ini, si Kim Chang-hwan itu tidak boleh berbuat hal yang serupa, alias melakukan tindakan yang mencoba untuk membantu orang melakukan hal tersebut ataupun dia yang melakukan tindakan tersebut kepada orang lain. Kalau dia melakukan tindakan tersebut, nantinya dia itu bisa dijatuhi hukuman penjara. Kalian pernah lihat nggak tentang kasus dari Han So-hee? Han So-hee kan juga gitu, dia nggak langsung dipenjara gitu, tapi dia di sini diberikan kayak trial gitu, alias masa percobaan selama 2 tahun gitu. Kalau dia tetap menggunakan narkoba di masa itu, ya udah, nanti dia akan langsung dipenjara. Nah Singgo, gimana? Sekarang kalian udah tahu dengan apa yang terjadi kepada D-Slides? Udah pada tahu dong ya? Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa Sok-chol dan juga Song-hyun itu mengungkapin bahwa si produser tersebut melakukan tindakan yang tidak baik kepadanya, dan di sini Kim Chang-hwan meskipun tahu, dia itu tetap menyembunyikan hal tersebut. Namun di sini pihak agensi memang membenarkan bahwa semua member itu akan dihukum secara fisik kalau mereka melakukan yang namanya kesalahan. Namun apa yang dikatakan oleh Sok-chol dan juga Song-hyun katanya tidak sepenuhnya benar. Dan di sini Sagang juga bilang bahwa mereka semuanya juga dekat. Ya intinya juga complicated dan aku tidak tahu harus percaya yang mana, tapi hasil sidangnya juga udah keluar dan si Kim Chang-hwan dan juga si produser juga dinyatakan bersalah, makanya mereka dijatuhi hukuman. Kalau kalian sendiri gimana? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin aku terlalu cepat-cepat jelasinnya. I'm so sorry, I don't know. Itu kayak out of control banget sih. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.